Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya teman-teman, sekarang sudah masuk ke hari Senin nih. Sudah masuk waktunya kita belajar kembali setelah Sabtu Minggu kemarin kita istirahat ya. Ya, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman buka buku tematik 4C-nya ya. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 sekarang. Ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar dari halaman 91 sampai halaman 105. Disiapkan ya teman-teman bukunya ya. Oke, sudah ya. Ya, di pembelajaran 1 kita belajar segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, itu disebut dengan lingkungan. Apa sih lingkungan? Lingkungan adalah tempat kita berada dari lingkungan terkecil hingga lingkungan di luar rumah. Nah, ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sehat itu ada ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, sumber airnya bersih, saluran pembuangan air kotornya lancar sehingga tidak ada yang menggenang, udaranya bersih, banyak tumbuhan hijau tumbuh, tidak ada sampah berserakan, dan tidak ada binatang pembawa penyakit. Itulah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Berikutnya, lingkungan yang tidak sehat. Ciri-cirinya yang pertama, sumber airnya tidak bersih. Yang kedua, saluran pembuangan airnya kotor. Yang ketiga, udara kotor karena banyak asap dan debu. Yang keempat, sampahnya berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya. Dan terakhir, tumbuhannya tidak tumbuh dengan subur. Nah, ada caranya bagaimana kita untuk memilih lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan. Yang pertama, menciptakan rumahnya sehat. Yang kedua, menanam pohon pelindung. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Ya, nanti teman-teman buka halaman 98 ya, nanti akan Ibu bacakan. Nah, sekarang teman-teman amati gambar dulu nih. Kegiatan manusia sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Lihat ya, ada gambarnya. Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun, seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain terjadinya pencemaran, terjadinya banjir, dan terjadinya tanah longsor. Ada beberapa dampak kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Antara lain penebangan hutan secara liar, perburuan hewan-hewan liar, penimbunan rawa-rawa, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah kerusakan lingkungan? Kita harus memiliki sikap peduli lingkungan. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 98. Ibu akan bacakan cerita. Berlibur di desa kakek dan nenek. Suasana di desa kakek dan nenek sangat menyenangkan. Di belakang rumah terhampar sawah yang luas. Padi tumbuh subur di sawah. Di halaman rumah banyak terdapat hewan dan tumbuhan. Kakek memelihara itik dan ayam, sementara nenek menanam berbagai tanaman buah seperti jambu, pepaya, dan pisang. Nenek juga menanam sayur-sayuran seperti jagung, bayam, sawi, cabai, dan tomat. Menurut kakek, hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehari-hari.
Selain memelihara itik dan ayam, penduduk desa yang lain juga memelihara hewan ternak sapi dan kambing. Kakek bercerita bahwa kotoran sapi dan kambing dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Ternyata cara membuat pupuk kompos itu sangat mudah. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, ramah lingkungan, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Aku ingin mengetahui cara pembuatan kompos oleh seorang peternak. Aku diajari cara membuat kompos secara sederhana. Caranya, sampah kotoran hewan dicampurkan dengan sampah dedaunan. Kemudian, tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Berikut adalah cerita yang ada di halaman 98. Nah, dalam membuat sebuah karangan diperlukan membuat kerangka. Kerangka karangan ada di halaman 99 ya. Ya. Nah, sekarang di halaman 99 kita akan belajar tentang wawancara. Seperti yang pekan kemarin, tugasnya kalian sudah belajar untuk mewawancarai orang tua tentang COVID-19. Kalian hebat ya, sudah seperti reporter beneran. Nah, dalam wawancara yang diperlukan adalah pewawancara, narasumber, dan daftar pertanyaan. Kemarin teman-teman jadi pewawancaranya ya, ayah bunda yang menjadi narasumber. Tapi ada di antara teman-teman yang jadi narasumber, ayahnya atau bundanya jadi pewawancara. Jadi kalau mau kita wawancara, jangan lupa kita buat dulu daftar pertanyaan. Seperti yang ada di halaman 99, wawancara yang dilakukan Bella dan peternak. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan belajar memahami kata depan sejak dan sampai. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir. Makna ini berkaitan dengan proses, tempat, atau waktu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Dekat rumah Bella ada lahan tidak terpakai. Ayah menyarankan untuk ditanami tanaman toga pada saat rapat RT. Apa sih toga itu? Toga atau tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Setiap keluarga dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk kebutuhan pengobatan keluarga. Nah, ada berbagai jenis tanaman yang dapat bermanfaat sebagai obat yang dapat ditanam. Tanaman tersebut diantaranya tanaman sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, kumis kucing, mahkota dewa, jeruk nipis, mengkudu, daun salam, dan masih banyak lagi. Selain bermanfaat untuk menyediakan obat tradisional yang segar untuk keluarga, menanam tanaman obat dapat memperindah taman sekaligus ikut melestarikan keberadaan tanaman-tanaman tersebut. Dapat juga membuka peluang untuk usaha. Nah, sekarang bacalah teks yang ada di halaman 103. Setelah memahami teks di atas, tentunya kamu memahami tentang pentingnya merawat hewan dan tumbuhan sebaik-baiknya. Jika tidak memelihara hewan peliharaan, bergabunglah dengan temanmu yang memiliki hewan peliharaan untuk mendapatkan informasi tentang cara merawat hewan peliharaan. Nah, di subtema sebelumnya kita telah mempelajari kolase dan mozaik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang montase. Apa sih montase? Montase adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran berbagai sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, berikut adalah gambar montasenya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk tugas tematik hari ini,
teman-teman baca buku tematik ada di halaman 103 dan membuat montase seperti yang ada di halaman 105. Itu aja tugasnya. Untuk membacanya tidak perlu divideokan atau di voice note-kan. Cukup teman-teman membaca saja. Dan yang dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing adalah membuat montasenya. Teman-teman bisa lihat di halaman 105. Ya, itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.